Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kisah pasangan binaragawan yang karirnya sangat sukses tapi malah terjerumus dalam sisi gelap kehidupan. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Across stage and flip and do these very acrobatic moves that she learned as a formally trained gymnast, and it was a skill that a lot of the other competitors didn't have. Kelly Ryan dan Craig Titus sepertinya menjalani kehidupan yang sempurna. Mereka berada di puncak karir dalam olahraga binaraga. Karir mereka yang sukses, memiliki banyak uang, dan tampak seperti mereka benar-benar jatuh cinta satu sama lain. Kelly awalnya memulai karirnya sebagai pesenam dan kemudian menari ketika dia kuliah di Universitas South Carolina. Dia kemudian terjun ke olahraga binaraga setelah melihatnya di TV dan kemudian menjadi seorang selebriti di dunia binaraga. Dia pun dikenal di dunia kebugaran itu dengan sebutan Flying Ryan. Kelly pernah memenangkan banyak kompetisi seperti Miss Fitness Olympia, Fitness Internasional, dan banyak gelar lainnya. Dia bertemu dengan Craig di salah satu kompetisi dan Craig pun langsung jatuh cinta kepadanya. Awalnya Kelly menolak karena latar belakang Craig yang pernah ditangkap karena menjual obat terlarang dan pernah juga dites positif menggunakan steroid. Tetapi akhirnya Kelly dan Craig pun berkencan dan mereka memutuskan untuk pindah ke Las Vegas. Mereka menikah di Little Whitechapel pada bulan Juli 2000. Setelah menikah, karir mereka semakin meningkat dan semakin terkenal. Mereka juga pernah muncul di beberapa sampul majalah secara bersama. Melissa James adalah seorang penari profesional dan juga instruktur tari berusia 28 tahun. Dia dulunya mengajar balet, hip hop, dan jazz di studio tari pribadinya di Florida saat usianya masih 19 tahun. Namun, studio tarinya itu tidak bertahan lama karena adanya masalah keuangan. Setelah bertemu dengan Craig dalam salah satu kompetisi kebugaran yang diikuti mereka, Craig membujuk Melissa untuk ikut pindah ke Las Vegas bersamanya. Melissa ditawari pekerjaan untuk menjadi asisten pribadi dari pasangan itu. Akhirnya Melissa memutuskan untuk ikut pindah ke Las Vegas dan tinggal bersama di rumah Craig dan Kelly secara gratis. Dia berharap akan bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk membuka studio tarinya lagi dan merasa beruntung bisa tinggal dengan pasangan terkenal seperti Kelly dan Craig. Tetapi keberuntungan itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa bulan saja. Melissa menjadi tidak betah dan ingin pulang ke kampung halamannya. Melissa pernah memberitahu ibunya, Maura James, kalau dia tidak pernah dibayar dan pasangan Craig dan Kelly seringkali dalam keadaan paranoid yang dipicu oleh obat-obatan terlarang. Craig juga sering berpikir kalau hubungannya dengan Melissa itu lebih dari sekedar teman. Dan Kelly yang mengetahuinya menjadi marah dan membenci Melissa. Menjelang liburan Natal, Craig memesankan tiket pulang ke New Jersey untuk Melissa. Namun dia tidak pernah kembali ke rumahnya. Di tanggal 14 Desember 2005, Melissa menelpon ibunya untuk mengabarkan saat itu dia sedang makan siang di KFC dan akan tiba di New Jersey pada malam harinya. Namun itu adalah terakhir kalinya Maura mendengar kabar dari putrinya itu. Sebuah tubuh dengan luka bakar parah ditemukan di sebuah bagasi mobil, tepatnya mobil Jaguar berwarna merah yang diketahui adalah milik Kelly. Mobil itu ditemukan dalam keadaan terbakar di tengah gurun. Yang menemukan adalah seorang pengemudi truk yang sedang dalam perjalanan menuju ke Las Vegas, dan dia pun langsung melaporkan ke pihak berwenang. Ditemukan pita dari sebuah jubah yang ditemukan terikat di lehernya dan sebuah kabel dari pengeras suara. Seluruh bagian kepalanya itu dibungkus dengan lakban. Juga ditemukan tingkat racun morfin yang sangat tinggi di dalam tubuh itu.
Polisi langsung mendatangi rumah pasangan Kelly dan Craig. Mereka kira tubuh yang ditemukan itu adalah tubuhnya Kelly. Dan terkejutlah mereka saat dibukakan pintu. Ternyata yang membuka pintu itu adalah Kelly sendiri. Dan polisi pun sadar kalau yang ditemukan di bagasi mobil itu bukanlah Kelly, melainkan orang lain. Detektif pun masuk ke dalam rumah mewah itu, memberikan informasi kepadanya kalau mereka menemukan mobil atas namanya. Dan Kelly menjawab kalau mobilnya itu dicuri pada pagi harinya dan menuduh Melissa yang mencurinya lalu menghilang begitu saja dari rumahnya. Detektif pun bertanya kenapa mereka tidak melaporkan pencurian itu ke polisi. Dan Craig menjawab kalau itu adalah masalah personal mereka. Craig dan Kelly tahu kalau tidak akan lama sebelum detektif itu tahu yang sebenarnya. Mereka pun membuat rencana untuk pergi meninggalkan Amerika Serikat. Mereka mencari cara untuk menjual aset mereka dengan cepat, membuat dokumen bepergian yang baru, dan mencari info negara mana yang tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat. Tetapi pihak kepolisian juga bergerak cepat mencari bukti untuk menangkap mereka. Bukti-bukti mulai ditemukan yang bisa memberatkan pasangan itu. Teman mereka, Anthony Gross, yang ikut membantu dalam peristiwa itu, tertangkap CCTV pergi ke sebuah Bukti-bukti mulai ditemukan yang bisa memberatkan pasangan itu. Teman mereka, Anthony Gross, yang ikut membantu dalam peristiwa itu, tertangkap CCTV pergi ke sebuah supermarket. Lalu Kelly juga menggunakan kartu kreditnya untuk membeli 7 botol bensin dan pemantik api. Dan juga terlihat Craig yang sedang mengendarai mobil Jaguar merah. Polisi juga menemukan sebuah senter di dekat mobil Jaguar saat ditemukan di gurun, di mana mereknya sama seperti merek senter yang dibeli Kelly. Pada pagi hari tanggal 23 Desember 2005, Detektif O'Kelly menerima pesan dari agen khusus mereka di Boston kalau mereka sudah menangkap pasangan itu. Kelly ditangkap saat sedang berada di salon kuku, kemudian Craig tertangkap juga hanya beberapa blok jauhnya dari situ. Malam itu juga Detektif O'Kelly langsung terbang ke Boston untuk menginvestigasi pasangan itu. Pasangan itu akhirnya ditangkap seminggu setelah tubuh Melissa ditemukan. Dan saat penahanan mereka mencoba untuk memberitahu polisi kalau mereka tidak membunuh Melissa. Karena sudah tertangkap, mereka pun membuat suatu cerita baru lagi sebagai alibi. Mereka mengatakan suatu malam saat mereka baru pulang dari pergi, mereka melihat Melissa yang sedang menyuntikkan obat-obatan ke tubuhnya. Ada banyak jarum di tubuhnya. Dan saat mereka menemukan Melissa meninggal karena overdosis, mereka pun menjadi ketakutan kalau karirnya akan rusak gara-gara peristiwa itu. Sehingga mereka membawa tubuh Melissa ke dalam bagasi mobil dan membuangnya. Detektif tentu tidak percaya dengan cerita yang dibuat oleh pasangan itu, karena sudah melihat bukti dari CCTV saat mereka di supermarket pagi hari sebelum kejadian. Detektif juga menerima telepon dari seorang pemula di dunia kebugaran yang sedang mengikuti pelatihan dengan Kelly. Dia bilang kepada detektif bahwa di tanggal 15 Desember, pasangan itu datang ke rumahnya, terlihat paranoid dan panik, lalu memberitahu kalau mobil Jaguarnya dicuri seseorang dan ditemukan dalam keadaan terbakar. Bersamaan dengan itu, polisi juga menemukan bukti dari teman lainnya kalau mereka menemukan sebuah alat kejut listrik atau taser di dalam sebuah tas yang ternyata sudah digunakan sebanyak 5 kali. Ini menimbulkan pertanyaan, kalau memang Melissa overdosis, kenapa masih memerlukan untuk menggunakan taser lagi? Pada tanggal 31 Mei 2008, alih-alih menjalani persidangan, Craig dan Kelly malah mengaku bersalah dengan tujuan pengurangan hukuman dan menghindari hukuman mati. Kelly mengakui atas peristiwa pembakaran itu. Dia divonis 6-26 tahun di penjara dan menjalani hukumannya di Pusat Permasyarakatan Wanita Florence McClure di Nevada. Dan akhirnya dia dibebaskan bersyarat setelah menjalani hukuman 12 tahun pada tanggal 24 Oktober 2017. Sedangkan Craig dijatuhi hukuman antara 21 hingga 55 tahun di penjara dan tidak akan memenuhi pembebasan bersyarat hingga tahun 2026. Selama masa tahanan mereka di penjara, Kelly mengajukan cerai kepada Craig. Jaksa Robert Duskas mengatakan karena banyak bukti yang hancur dalam kebakaran, pihak koroner harus memutuskan penyebab kematian Melissa sebagai tidak bisa ditentukan. Tetapi jaksa mengatakan tidak ada keraguan atas apa yang telah terjadi kepadanya.
Well, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kasus kali ini? Apakah Kelly memang layak dibebaskan atau seharusnya dihukum seumur hidup? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton sampai akhir video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!